yang 4 rakaat. Zuhur, asar, dan isya. Maghrib, subuh tidak boleh dikosor. Maghrib sikok setengah tidak bisa. Yang 4 rakaat beh. Dulunya sholat itu 2 rakaat kalau. Subuh zuhur itu 2 rakaat. Asar itu 2 rakaat. Isya juga dulunya 2 rakaat. Setelah Nabi hijrah, itu akhirnya berubah jadi syariatnya jadi 4 rakaat. Zuhur yang tadinya yang 4 rakaat itu tadinya tuh 2 rakaat. Kemudian ditarkhis, dirukhsahkan, diringankan untuk orang yang dalam perjalanan. Perjalanan yang dengan syarat-syaratnya jadi 2 rakaat. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Antakuna salatu ruba'iyatan. Salatnya harus salat yang berupa 4 rakaat. Maghrib itu tidak bisa dikosor. Jamak boleh, bisa jamak. Jamak sama isya. Maghribnya 3 rakaat, isyanya 2 rakaat. Di jamak boleh, tapi dikosor tidak boleh maghrib. Isyanya jamak boleh, kosor boleh. Jamak kosor boleh. Wa dawamus safar ila tamamiha, dan dalam perjalanan terus-menerus dalam perjalanan sampai selesai salatnya. Sampai selesai salatnya. Sampai selesai salat yang dikosor. Sampai selesai salat yang dikosor. Di dalam salat perjalanan biasanya kita ini salatnya itu jamak sama kosor. Jamak kosor. Seringnya macam itu. Kita heran atau kalau mungkin merasa aneh kalau seandainya ada wong yang kosor bae salatnya. Sembahyang asar di waktu asar tapi 2 rakaat. Ini mungkin kita tak pernah nengoknya. Atau cuma dengar ceritanya bae. Pacak cak itu Padahal di dalam fikih disebutkan syarat mengkosor salat. Berarti kalau mengkosor cuman kosor ya kan? Ada jamak juga. Kemudian yang dimaksud di sini adalah boleh mengkosor salatnya kalau seandainya salatnya itu selesai, dia masih dalam perjalanan. Salat apa nih? Salat yang dia kosor. Salat yang dia kosor. Gambaran kita kalau cek ini biasanya kalau langsung double. Gambaran itu sampai selesai salatnya. Salat apa Ustaz? Salat maghribnya apa salat isya'nya? Itu. Ngapa? Karena kita terbiasa dengan jamak kosor. Ini kita bayangkan kosor bae dulu. Sampai orang itu selesai salatnya itu selesai. Salat apa? Salat yang dia kosor. Misal isya' bae. Dia masih dalam perjalanan, masih disebut musafir sampai selesai salatnya. Kalau seandainya salatnya sudah selesai, salatnya belum selesai, sementara kemusafirannya itu sudah selesai, maka tidak boleh dia mengkosor salatnya. Macam mana itu gambarannya? Misalnya ini. Musafir itu bisa hilang diantaranya dengan sampainya kita ke kota tempat kita mulai perjalanan. Mulai musafir. Di mana misal? Palembang. Misal baik kan? Palembang. Mulainya kita ni, kita mulai perjalanan kita itu keluar dari Palembang. Naik apa? Naik kapal. Misal baik ni naik kapal. Kapan mulai perjalanan itu? Ketika kita naik kapal. Itu mulai perjalanan namanya. Mulai hitung 1 start. Kalau naik kapal ini, kalau naik kapal. Kapal set itu. Kemudian kapan akhirnya? Ketika mulai tadi. Di mana tempat mulai? Disitulah tempat akhir safarnya kita.
Jadi naik kapal kan, kapan kapal itu sudah berlabuh di Palembang misal, maka itu sudah selesai safarnya. Ini contoh Ben ya. Maka kalau kita ini kapal kita ini paling di Sungai Musi. Ada tak di laut? Tanjung Api-Api itu masih sungai juga. Tanjung Api-Api itu masih Palembang apa tidak? Masih Palembang. Anggap misal kalau Sungai Musi ini masih dikatakan masih Palembang gitu. Tak? Iya sama be. Sungai Musi sama be. Kapan sudah berlabuh seberang Ulu atau seberang Iling misalnya. Kapan sudah berlabuh, naik apa misalnya? Naik stempel tak mungkin naik jukung. Kan bisa solat di jukungnya kan. Kalau stempel tak mungkin. Tahu stempel? Speedboat. Speed itu tak mungkin apa? Tak mungkin kita nak solat dalamnya. Ya kan? Anggaplah apa? Naik jukung. Kapan nyampe ke Palembang, seberang Ulu atau seberang Iling, kita misalnya Wong Ulu nyampe ke seberang Ulu, labu-labu situ, kita masih solat. Belum tahiyat akhir belum, seandainya. Belum salam. Solatnya apa? Solat qasar. Nyampenya asar jam 5, kita lagi nak solat asar. Belum 2 rakaat. Baru rakaat masuk rakaat kedua. Nyampe. Ting ning ning. Pada jamaah jukung, jamaah jukung kita sudah sampai ke 11 Ulu seandainya kan. Nyampe. Berarti sudah habis apa musafirnya. Sudah habis musafirnya. Berarti dia bukan lagi musafir. Solatnya boleh tak solatnya? Ngapa dia solatnya di qasar tadi? Karena dia musafir. Sementara dia tidak lagi musafir. Makanya dawamus safar ila tamamiha. Masih dalam keadaan musafir sampai selesai solatnya. Sementara tadi solatnya belum selesai, dia sudah bukan lagi musafir. Maka tak boleh untuk mengqasar solat. Jadi macam mana solatnya? Sambung 4 rakaat. Walaupun dia niat tadi niat qasar. Dia niat qasar tadi. Dia pula misalnya solatnya baca surah Al-Baqarah. Kan? Lama sekaatnya sampai nyampe seandainya kan. Itu di antara hilangnya label musafir atau apa bahasanya stopnya safarnya kita, perjalanan kita, sehingga kita bukan lagi musafir. Yang kedua di antaranya ada dengan niat mukim, niat bakal tinggal di tempat itu. Misal kita nak ke mana ni? Nak ke Surabaya. Sampai di Jakarta, nak berencana tu nginapnya 2 hari baik. Kalau nginap 2 hari itu bukan niat bukan mukim. Mukim itu 4 hari. 4 hari atau lebih. Selain hari masuk dan hari keluar. 4 hari selain hari masuk dan hari keluar. Jadi misalnya hari masuk Senin tak dihitung. Malam Selasa dihitung. Malam Selasa, malam Rabu, malam Khamis, malam Jumaat. Sabtu seandainya keluar. Nah, pada saat dia niat mukim, seandainya misalnya dia nyampe Senin, Sabtu dia nyambung lagi ke Surabaya. Maka nyampe di Jakarta, kalau memang dia niatnya nyampe di Jakarta, tak boleh lagi dia bukan lagi dia dikatakan musafir. Bukan lagi dikatakan musafir. Ngapa? Dia niat mukim. Dan dia memang mukim, dia niat mukim. Kalau dia tidak niat mukim, maka dia boleh. Berapa lama di sini? Tak tahu lagi, tengoklah. Kan? 2 hari belah. Hari apa? Hari Senin nyampe Jakarta. InsyaAllah hari Rabu lah. Boleh tak dia untuk mengqasar solat selama di Jakarta tu? Boleh. Ngapa? Karena masih dikatakan musafir.
Subhanallah, misal nyampe Senin, Selasa dia qasar solatnya, Isya dia tu malam Selasa tadi qasornya solat, Zuhur qasarnya solat, Asar misalkan di qasarnya solat juga. Pertengahan asar itu belum selesai, ada niat detak dalam hatinya, asalah hari Minggu belah balik apa ke seandainya hari Minggu balik ke mana? Ke jangan asar, ya, solat asar misalnya, solat asar, dia solat asar, kemudian dia punya niat solat asar di waktu asar ya, punya niat untuk iqamah, untuk mukim. Sudahlah kita hari Minggu belah. Biarlah dulu mantap di sini. Maka batal musafirnya dengan niat iqamah tadi. Baru solatnya baru sekaat solat asarnya. Maka dia harus sambung sampai 4 rakaat. Ini kalau seandainya dia solat asar baik, solat asar di waktu asar, dia qasar baik, bukan jamak. Okey, lain lagi kalau jamak. Ini bahasanya kita memahami itu. Ini untuk qasarnya baik. Kakek kalau jamak kita jengok ketentuan di jamak. Jamak takdim, jamak takhir, ada syaratnya juga. Tidak sama. Tak ada sama. Ada yang sebagian sama, ada yang tidak. Kalau qasar hanya membahas masalah qasarnya baik. Paham itu? Itu di antara berhentinya safar. Tidak dikatakan kita musafir, di antaranya adalah kita sampai ke tempat mulainya kita safar. Nyampe di tempat mulainya kita safar, itu selesai safarnya kita. Dengan niat iqamah dan kita berhenti. Niat iqamah itu 4 hari atau lebih, selain hari masuk dan hari keluar. Dimulai hitungnya dari terbit matahari dan terbenam matahari, dari terbit fajar dan terbenam matahari. Dimulainya dengan niat itu sudah tidak ada lagi musafir. Stop, safarnya berhenti. Paham ini? Ngerti? Dengan niatnya. Niat 4 hari. Niat 4 hari. Niat dari misalnya nyampe tadi, niatnya kakek belah. Nyambung lagi perjalanan ke Surabaya, kakek nyambung lagi kapan? Seminggu lah. Berarti lebih dari 4 hari. Maka tak ada lagi katakan musafir. Tak boleh lagi. Sama macam orang pergi haji. Pergi haji, nyampe di mana misal? Nyampe di Jeddah seandainya. Mendaplah di Jeddah itu. Kakek sampai seminggu. Sampai di Jeddah itu tak boleh dia mengqasar solat. Sampainya di Jeddah dan dia akan niat iqamah di situ, maka tak boleh lagi. Dalam perjalanannya boleh. Dalam perjalanannya boleh. Nyampainya di situ dan dia punya niat di situ, berhenti dia kan? Punya niat. Nah, ini baru tak boleh lagi. Niat iqamah tapi niat nginap 4 hari lah lebih. 4 hari ya, lebih dari 4 hari. Lebih dari 4 hari. Kemudian kalau seandainya dia melakukan perjalanan lagi pula ke mana? Ke Madinah. Boleh. Ke Madinah. Boleh dia mengqasar apa? Boleh dia menjamak misalnya boleh. Agak dihitungnya agak dari sini dihitungnya. Dari Jeddah. Dihitungnya ke Madinah. Boleh tak qasar ini? Boleh qasar. Qasar boleh solatnya. Berapa hari di Madinah? 2 hari. Boleh mengqasar selama di Madinah. Habis itu ke Mekah. Ke Mekah berapa hari? Ke Mekah 5 hari. Maka di Mekah tak boleh untuk mengqasar solat. Menjamak pun tak boleh juga. Habis itu ke mana kakek? Ke mana? Ke Arafah. Arafah itu wallahu alam, Arafah itu jaraknya berapa? Jauh dah. Ada dak 84 km. Kalau seandainya ada, maka di Arafah boleh mengqasar solat. Itu je itu. Faham je itu? Dawamus safar adanya apa? Masih dalam perjalanan sampai selesai solatnya. Selesai solat yang diqasar. Wa alla yaqtadi, kalau seandainya dia jamak dan qasar, berarti jamaknya harus terpenuhi,
qasornya harus terpenuhi syarat-syaratnya. Kalau seandainya hilang syarat qasornya, masih ada syarat jamaknya, maka qasornya yang tidak boleh, jamaknya boleh. Coba, tinggal itu perhatikanlah jamaknya, perhatikan syarat qasornya. Mana yang boleh, yaitu boleh. Mana yang terpenuhi, yaitu boleh. Terpenuhi jamaknya, boleh jamak. Terpenuhi qasar, boleh qasar. Terpenuhi dua-duanya, boleh jamak qasar. Boleh. Kemudian wala yaqtadi bi mutimmin fi juz'in min salati. Tidak boleh berjamaah dengan imam yang tidak mengqasar salatnya. Tidak boleh. Tidak boleh berjamaah dengan imam yang tidak mengqasar salatnya. Kita nak qasar, berjamaah dengan imam yang tidak mengqasar, tidak boleh. Harus dengan yang mengqasar juga. Sama-sama mengqasar salat. Kalau tidak tahu, ya sudah, itmam. Dia disempurnakan 4 rakaat, tidak usah qasar. Kita tidak tahu ini, ini imam ini musafir tidak ini? Tidak tahu kita nih. Kita tidak tahu. Kalau berarti dia ini bisa be wong setempat, kalau wong setempat tidak boleh qasar. Maka kita melok mutim, melok 4 rakaat. Kalau seandainya imamnya tadi musafir juga tapi tidak ngomong, qasar tidak salatnya, boleh kita menggantungkan niat. Niat aku salat zuhur ini qasar kalau imam qasar. Kalau itmam kalau imam itmam. Nah, boleh kita gantungkan. Kapan imam itu qasar, nah kita qasar juga. Kalau imam itu itmam, kita melak itmam juga. Nah, kalau seandainya kita maksakan qasar, tahu-tahu imamnya itmam, batal salat kita. Batal, bukan mufaraqah, batal salatnya, tidak sah. Walaupun melaknya cuma secuil, melak cuma serakaat, rakaat terakhir melak, atau 2 rakaat terakhir, ataupun melaknya pas tahiyat akhir, tak boleh juga. Atau melaknya pas dia takbir, selesai takbir, imamnya salam, tak boleh juga. Kalau si imam itmam 4 rakaat, makmum nak qasar, harus dari berjamaah dengan yang qasar. Kalau tidak, sama-sama 4 rakaat. Nah, itu yang kita jengok kalau seandainya ada acara-acara besar seperti misalnya ziarah kubra. Yang kubra itu, nah yang imamnya biasanya wong luar galak. Salat zuhur misalnya, ngimamnya wong luar. Wong luar misalnya kiai dari luar ngimami. Nah, dia harus itmam. Karena yang salat itu termasuklah ada wong Palembang juga. Sementara orang Palembang tak boleh mengqasar solat. Kalau dia qasar solat, tak boleh. Atau seandainya yang lainnya melok juga kan, bukan dia dewek yang dari luar kota kan. Ada juga kan tamu-tamu yang lain dari luar kota juga. Melok 4 rakaat, tak boleh dia qasar. Karena imamnya 4 rakaat. Zuhur dia solat 4 rakaat, jamak dia, jamak takdim. Salat 4 rakaat. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tegak lagi dia salat asar. Salat asar sama-sama yang dari luar kota Palembang gala, dari jarak jauh gala, boleh dia mengqasar salatnya. Karena imamnya qasar, makmumnya boleh juga mengqasar salatnya. Macam itu. Ngapa zuhur tadi tidak qasar? Kalau dia kalau dia qasar sian sama jamaah Palembangnya, 2 rakaatnya tidak berjamaah. Boleh baik, tapi kalau seandainya dia mengqasar, boleh baik. Imamnya mengqasar, makmumnya itmam, boleh. Tapi sebaliknya tidak boleh. Imamnya itmam, makmumnya qasar, tidak boleh. Nah, ini diitmamkannya oleh kiai itu atau ustaz itu supaya berjamaah dari awal sampai selesai solatnya. Macam itu. Kemudian, itulah yang terakhir. Itulah 7 syarat yang dikatakan di dalam kitab Safinatun Najah. Sebenarnya ada lagi syarat-syarat yang lain. Namun
Ya, ini cukup sudah. Yang lainnya insyaallah melok ke dalam 7 tersebut pemahamannya. Wallahu taala. Faslun syurutul jum'ah, insyaallah kita jelaskan pada pertemuan akan datang. Baik, bagi yang ada yang ingin bertanya boleh mengangkat tangannya terkait permasalahan yang selain bahas ataupun permasalahan fikih lainnya. Dipersilakan bagi kawan-kawan atau kakak-kakak yang ingin bertanya. Lanjut. Izin bertanya Habib. Tadi penjelasan terakhir bahwasanya kalau kita ngikut imam yang sedang menjamak berarti makmum boleh juga ikut menjamak. Ya. Nah, pertanyaannya Bib, kalau misalnya kita ini kondisi tidak tahu bahwasanya di dalam sholat itu kita tuh bisa sebenarnya untuk menjamak, tapi kita tuh niatnya tidak katik niat untuk jamak takdim Bib. Ya. Nah, apakah boleh langsung ikut pas tahu langsung ke belakang kan untuk sholat jamak yang rombongan yang memang benar-benar tahu? Nah, yang kita yang tidak niat tadi Bib, sah dah Bib kalau kita melok itu, atau memang tidak usah jamak jadinya? Dia melok imam apa? Imamnya musafir juga. Iya. Imam musafir. Dia musafir, imam musafir. Kemudian ketika lagi sholat dia tidak tahu kalau imam ini jamak atau tidak. Tidak tahu pokoknya ya. Apakah pertanyaannya apakah si makmum boleh ikut jamak juga Bib di dia tidak tahu kan? Ya, dia tidak tahu apakah makmumnya niat jamak atau tidak kan? Boleh bagi makmum kalau dia niat jamak. Dia misal kan ada, kalau kita tuh diajarkan di pondok pesantren itu selalulah sholat berjamaah. Selalulah sholat berjamaah. Jadi apa istilahnya, kalau untuk orang pesantren itu nasihatnya bukan jangan tinggal ke sholat. Malu sebenarnya kalau dia omongnya jangan tinggalkan sholat, tapi naik dikit, jangan ninggalkan sholat berjamaah. Itu sholat sudah sadar kalau istilahnya orang pesantren ini kan, sudah sadar kalau bahwa sholat itu wajib, dia tidak akan meninggalkan. Cuman untuk berjamaahnya ada beratnya. Nah, sehingga dipesankan untuk sholat selalu berjamaah. Ketika lagi musafir, dia pun pengen sholat berjamaah. Dia pengen sholat berjamaah. Dia telat sholat namelok berjamaah sama jamaah tadi, sama-sama kawannya tadi. Cuman kawannya jamak beda Kalau seandainya aku jamak, kage aku kedewean, semayang asarnya. Mentara pengennya sholat berjamaah. Sudah dia niat jamak. Seandainya dia niat jamak, kemudian setelah itu selesai qomat langsung niat jamak. Alhamdulillah dapat. Berarti berjamaah kalau zuhur, asar berjamaah. Kalau seandainya ternyata tidak jamak, biarlah kakek sana kita solat sama ada orang soleh di sana. Masya Allah tu terkenal kesolehannya, kewaliannya. Biarlah kita solat berjamaah sama dia Dia galak ngimami di solat di masjid ini. Kita insya Allah nyampe jam 3 di sana. Dia tadi sudah niat jamak. Akhirnya tidak dilanjutkannya solat asarnya, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Atau sebaliknya, seandainya dia tidak niat jamak tidak niat menjamak, sementara kawan-kawan yang lain niat menjamak solat. Ketika dia dia selesai solatnya, kawan-kawannya nyambung solat asar karena dia jamak takdim, maka dia tidak boleh solat asar. Tidak boleh. Kaget nunggu kapan? Waktu asar. Caranya macam mana? Caranya tahiyatnya lama sedikit. Jangan salam dulu. Kan jamak takdim itu niatnya kapan? Niat jamaknya di waktu sholat, sebelum salam.
Jadi bacalah doa tasyahud. Panjanglah, dengar ke? Oh, qomat. Oh, salat jamaah ini. Niat juga jamaah. Niat jamaah, kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melok salat jamaah. Baca dia kali. Itu pernah terjadi sama kita. Untunglah ya. Untunglah tak tahu itu, datang lewat itu. Belum salam, masih baca doa tasyahud. Salat Jumat itu. Kita tidak menjamak, tahu-tahu kawan kita tegak galau untuk salat asar. Oh iya jamak kita nak perjalanan ini. Akhirnya niatlah itu jamak. Habis niat jamak itu langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung berjamaah salat asarnya. Ada yang tanyakan? Akhwat nak nanya juga? Oke, tulisan apa? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Hah? Bagi yang akhwat yang ingin bertanya, apakah ada? Ada. Yang akhwat ada yang ingin bertanya? Ada. Tunjuk ke? Ada. Hah? Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, kodok sholat sama qasar sholat itu beda tak? Tidak kedengaran? Bedanya? Bedanya kodok sholat sama qasar sholat. Oh. Qadha salat sama qasar. Qadha. Kalau mengqadha salat itu salatnya itu ditinggalkan sampai keluar dari waktunya. Itu mengqadha. Misal salat zuhur di waktu asar tanpa ada uzur, atau salat zuhur di waktu asar di waktu maghrib, atau salat zuhur di waktu isya, atau salat zuhur di waktu subuh. Zuhur kemarin dilakukan subuh tadi, subuh hari ini, nah itu namanya salat qadha. Atau tadi kita omongkan salat zuhur dilakukan di waktu asar tanpa ada uzur, tanpa ada uzur. Ngapa salat zuhur jam sekarang ini? Seandainya ketiduran tadi, nah, ini qadha jadi namanya qadha. Tapi kalau seandainya qasar atau jamak lah kalau qasar itu 2 rakaat, tadinya 4 jadi 2 rakaat, itu qasar. Tapi maksudnya mungkin jamak ini. Salat zuhur dijamak di waktu asar. Apakah ini salat zuhur ini disebut qadha juga? Tak. Ini jamak namanya kan? Jamak. Ini dia melaksanakan salat zuhur di waktu asar ini karena ada uzur. Uzurnya apa? Perjalanan. Sehingga dia diperbolehkan untuk menjamak salatnya. Artinya zuhurnya dilakukan di waktu asar. Atau didulukan, asar didulukan di waktu zuhur. Boleh. Ini karena ada uzur. Berbeda kalau seandainya ada kati uzur. Uzurnya kalau dalam safar tadi, uzurnya hanya zuhur di waktu asar. Tak boleh zuhur dilakukan di waktu maghrib. Kalau zuhur dilakukan di waktu maghrib, walaupun dalam perjalanan, namanya qadha tetap. Karena uzurnya sampai asar, boleh dia melakukannya dengan ketentuan-ketentuannya. Kalau dia lakukan di waktu maghrib, maka bukan lagi bukan lagi jamak lagi, tapi qadha. Itu bedanya. Ya. Cik. Izin Nabi bertanya terkait dengan sholat namun di luar tema dari jamak dan qasar sholat. Jadi Ana sering tuh ngelihat kawan Ana. Jadi kan ketika takbiratul ihram dan baca al-fatihah baca surah pendek. Ketika sholat itu misal walam yakul lahu kufuwan ahad, langsung turun tangannya tuh, langsung turun ketika iftitah.
tangannya turun sambil diayunkan sekali kan. Ya. Ya. Nah, ketika terus dia takbir, Allahu Akbar, tangannya tuh diayunnya dulu sekali lagi, baru dia turun, Ya. baru dia ruku. Itu gimana hukumnya? Apakah termasuk 4 kali berturut-turut atau 2-2 itu? 4 kali berturut-turut atau 2-2? Jadi hitungannya. Jadi kan 4 kali yang mana itu? ketika selesai Oh. baca surah pendek kan, tangannya turun kan, Bib, tapi ayun kan. Ya. Stop bentar, terus takbir. Takbirnya itu rukunya tuh nggak langsung ruku, tapi lisan takbir dulu, baru bergerak ruku. Itu gimana, Bib? Syukron. Bergerak 3 kali dalam sholat dengan gerakan besar. Ada gerakan kecil, ada gerakan besar. Gerakan besar itu tidak boleh 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut itu tanpa ada henti. 3 kali berturut-turut tanpa ada henti. Hentinya macam mana? Secara biasanya kita, normalnya kita nganggapnya, oh ini tidak betul Quran, ada berhentinya dengan itu namanya apa? Secara apa namanya itu normalnya kita, kebiasaannya. Misalkan kita tengok wong ngayunkan tangan tadi ketika apa? Nak ruku. Sebelum apa? Bukan nak ruku. Ketika selesai baca surah, ya kan? Nah, dia gerakkan tangannya, kemudian dia berhenti dengan, kemudian dia i'tidal, dia mainkan ngayunkan lagi tangannya. Nah, maka itu apakah nyambung antara sebelumnya sama sesudahnya tadi? Karena ada berhenti sedengat tadi. Nah, apakah nyambung itu? Nah, kita tengok berhentinya itu sekiranya berhenti yang kita, ini tidak nyambung nih. Ada berhentinya nih. Walaupun misalnya berhentinya tidak ada lama nih, tidak. Ada berhenti, kemudian bergerak lagi. Nah, itu berarti namanya balen baru lagi. Ulang baru lagi, hitungannya tetap hitungannya 1-2, bukannya 3-4, bukan. 1-2, 1-2, 1-2. Misalnya ini contoh. Misal kaki kita ngelangkah lagi sholat, kaki kita ngelangkah 1-2, berhenti dengan, kemudian langkah lagi, bukan 3-4. Kalau 3 batal kan, 3 kali betul-betul kan. Tapi karena dia berhenti, balik lagi 1-2. Macam itu. Kalau dia langsung tak katik berhentinya 1-2-3, nah ini batal bang. Langsung macam itu. Paham? Nah, kemudian gerakannya gerakan besar. Karena tangannya dua kok, dihitung 2 langsung. Bukan sikok. Kan kaki tadi kan, sikok ini hitung sikok kan, bukan menculat dia nih. Ngelangkah kan, yang bergerak cuman kaki sikok kan. Nah, 1-2. Begitu juga dengan tangan. Tangan ini kalau saya ini ngayunkan. Nah, ini langsung 2 nih. Karena tangannya 2 kok. Kecuali kalau tangan sikok. Hitung sikok. Paham ya? Nah, cuma tangan ada keistimewaannya, pergi balik dihitung sikok. Khusus untuk tangan. Pergi balik dihitung sikok. Misalnya ini kita. Atau misalnya. Nah, ada aktif berhentinya kan? Karena ini dihitung sikok. Pergi sama balik dihitung sikok. Nah, kapan dia ngayunkan ini? Kapan dia mau pergi baliknya? Kalau dia ngayunkan, nah, cak jam teng. Nah, ada. Di sini hitungannya. Di logos ini. Nah, ini kapan dia cek ini? Balik lagi ke logos lagi, itu 1. Karena 2 ikut tangannya 2. Kalau dia ngayunkan lagi cek ini 4. Langsung 4 kan? 2, 4, batal sholatnya. Nah, kalau dia ngayunkan tangannya itu khusus untuk tangan, pergi balik dihitung sikok. Kecuali kalau dia berhenti itu tidak dihitung kalau dia ada berhentinya itu tidak nyambung, dihitungnya balen baru lagi 1-2. Jadi hukumnya tuh setelah kita baca surah pendek langsung turun ke tangan, seharusnya kan
Tidak ada keperluan kan setelah baca surah pendek itu nurun ke tangan kan, Bib? Langsung takbir kan? Jadi hukumnya apa langsung nurun ke tangan gitu, Bib? Hukum kalau seandainya dia nurunkan tangan padahal masih disunnahkan. Masih disunnahkan untuk dia naruh tangannya di atas dadonya. Atau di bawah dadonya tuh. Masih disunnahkan. Sementara dia melepaskan, dia tidak dapat kesunahan itu, namanya bahasanya itu kalau sekarang ini khilafus sunnah, berbeda dengan sunnahnya. Sunnahnya macam ini tapi dia tidak, berbeda dengan sunnahnya. Kemudian dia ngangkat tangan kayak itu sunnah ketika nak ruku, itu baik hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau nanya, mungkin di luar tema ini mengenai tentang doa. Ya. Jadi akhir-akhir ini kan di sosial media tuh lagi ribut, Bib. Jadi ada kelompok sebelah yang aku salaf sama kelompok yang Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai doa setelah sholat fardu. Nah, jadi ada ustadz yang masyhur juga menyebutkan bahwa setelah sholat fardu itu tidak perlu doa, Bib. Nah, jadi akhir-akhir ini memang ribut antara dua kelompok tersebut. Kalau secara hukumnya gimana, Bib? Setelah sholat fardu khususnya? Karena mereka bilang tidak dicontohkan Nabi Muhammad SAW ya. Setelah sholat itu doa. Terima kasih, Bib. Ini kalau sama Gus Baha ini di lolo-loloi juga ini. Bagus juga dengar juga itu. Dari Gus Baha. Macam ini. Doa itu harusnya kapan? Kalau tidak habis sholat misalnya, anggap habis sholat ada katik tuntunan dari Nabi untuk berdoa. Yaitu kapan doanya? Kapan berdoanya? Kalau nak tuntunan dari Nabi itu kapan doanya? Kapan Nabi berdoa? Masuk kamar mandi. Baru berdoa ya. Iya kan? Nabi berdoa kan? Keluar dari kamar mandi, baru berdoa kita. Tak boleh doa-doa yang lain kecuali doa masuk kamar mandi sama doa keluar dari kamar mandi. Katik doa-doa lain. Nabi tak doa melakukan doa-doa yang lain. Nak tidur, Nabi berdoa. Bangun tidur, Nabi berdoa. Jadi kalau waktu-waktu yang misal tidak ada waridnya dari Nabi, apa tak boleh berdoa aja itu? Sama seperti baca Quran. Baca surah Yasin malam Jumat. Katik hadisnya, misal. Katik tontonan dari Nabi. Itu nak baca malam kapan? Malam kapan kita baca? Misal. Atau kapan kita baca Yasin? Boleh tak baca Yasin? Kapan? Kalau misalnya aku pengen baca Al-Quran, baca apa? Baca Yasin. Hari ni hari apa Hari Jumat. Oh, tak boleh. Katik tontonannya dari Nabi baca Yasin hari Jumat. Hari ni apa? Hari Ahad. Oh, katik tontonannya. Jadi nak kapan kita? Kalau macam itu, sempitnya kita cakap itu. Kan Allah SWT perintahkan untuk berdoa. Tidak ada katik waktunya. Kapan pun kita nak berdoa, boleh. Nak habis solat, sebelum solat, dalam solat, sesudah solat, boleh. Karena ada katik, ada larangannya. Katik. Zikir sama juga. Zikir Allah SWT perintahkan apa zikir, malah Allah puji zikir. Ada orang yang zikir lagi tegaknya, lagi duduknya, lagi tidurnya zikir. Ya kan, lagi dalam keadaan tegak. Kita lagi dalam keadaan duduk, habis solat, duduk kan? Boleh tak? Boleh. Kan lagi duduk. Boleh. Ya kan? Oh, ada katik tuntunannya, seandainya katik tuntunannya dari Nabi. Tapi diperbolehkan kapan Kapan solat itu. Misal lain kalau misalnya habis solat subuh, kita solat zuhur pula. Ada katik ni. Memang tak boleh ni. Karena memang solatnya harus di waktunya. Ada dalilnya kan? Solatnya itu harus di waktunya.
Beda. Kalau seandainya misal kita nak berdoa di waktu habis solat atau dalam solat atau sebelum solat. Sebelum solat boleh tak berdoa? Boleh. Malah di situ dianjurkan juga. Ngapa? Karena ketika qomat ketika nak solat itu syaitan banyak yang ganggu kita. Minta perlindungan kepada Allah SWT dari syaitan tersebut. Boleh. Kemudian dalam solat boleh tak berdoa? Boleh. Kan boleh kan? Apakah ayat-ayat khusus juga? Ayatnya ya ayat yang berbau rahmat, misalnya dianjurkan untuk berdoa. Atau ayatnya tidak ada berbau rahmat, kita nak berdoa, boleh tak? Boleh. Waktu sujud tak baca ayat Quran, boleh berdoa? Boleh. Nabi nyuruh berdoa, berdoa. Doa apa? Harus doa yang Nabi doakan apa? Tak boleh nak doa di luar dari doa Nabi. Tidak, Nabi nyuruh berdoa, perbanyaklah berdoa. Doanya apa? Terserah. Sesuai dengan hajatnya kita. Man sudah banyak anak, tidak ada minta anak lagi kan? Jadikan anak itu soleh, soleha, macam itu kan? Itu kan apa namanya itu? Yang banyak duit, minta jadikan apa? Berkah. Tidak lagi minta, ya Allah fulus, ya Allah fulus, dah kan? Dah banyak duit. Seandainya kan? Duit, ya Allah, duit. Dah, tidak lagi kan? Sesuai hajatnya. Kemudian waktu tadi apa? Waktu sujud itu apa? Kalau seandainya ada orang yang nandak berdoa dia habis waktu solat, terserah dia. Ngapa kita berdoa setelah solat itu? Kalau seandainya sudah melaksanakan perintah, sudah misal kita sama raja, kata rajanya atau presiden atau sultan, lakukan ini. Sudah akhirnya sudah kita lakukan, sudah laporan sama sultan, sudah dilakukan. Bagus, kata rajanya kan. Raja, misalnya kan, anaknya ada punya hajat. Apa hajat? Kira-kira ni lebih mudah tak untuk digabulkan oleh raja? Permintaannya lebih mudah. Nah, macam itulah kira-kira. Kalau sudah melakukan sama seorang anak, kalau sudah nurut sama orang tuanya, apa yang katakan oleh orang tuanya dia nurut, kemudian dia akhirnya punya hajat. Kira-kira orang tuanya tadi tu, kemungkinan besarnya nerima tak? Mengijabahkan tak? Mengijabahkan. Makanya kita habis solat itu, yang solat itu berat. Berat kan solat itu kan? 5 waktu itu. Nah, sudah kita lakukan, nah kita minta sama Allah. Di situ arja, lebih besar harapannya untuk digabulkan doanya. Karena setelah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak berdoa, ya tidak juga, tak masalah. Nak berdoa juga silahkan. Tak kata larangannya. Nanti larangannya. Kayak misalnya macam ini kata Gus Bahak kan. Berdoa tak boleh. Main HP boleh tak? Habis solat main HP boleh tak? Kata dalilnya. Kata tuntunannya dari Nabi tu. Ini katanya. Main agak apa katanya? Agak lolo-loloan lah kata Gus Bahak tu. Dengan bahasa Jawanya tu apa tak tahu lah. Kalau seandainya main HP boleh, giliran berdoa tak boleh. Kapan berdoa? Mana dalilnya? Ada tuntunannya dari Nabi? Coba HP itu ada tak? Habis solat ke kamar mandi, ada tak tuntunnya dari Nabi? Boleh tak habis solat ke kamar mandi? Boleh dah. Nah itu kan mainnya agak di nakal-nakal sedikit. Itu model itu. Jadi kalau masalah misalnya secara umum jangan kita batasi. Nabi atau Allah SWT merintahkan untuk kita banyak berzikir, mengingat Allah. Ya nak kapan baik terserah. Sebelum solat, sesudah solat, dalam solat pun tak apa-apa. Tak masalah. Itu dalam solat misalnya, dalam solat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Subhanallah. Iyyaka na'budu. Boleh.
Subhanallah tadi boleh. Tapi kita tidak menganggap itu adalah ayat apa daripada surat Al-Fatihah. Tapi kita anggap itu zikir. Boleh. Sama seperti misalnya apa salat Id. Salat Id takbir dalam rakaat pertama itu 7 kali. Dianya 9 kali. 10 kali. Boleh tak? Boleh. Zikir tak takbir ya? Zikir. Pernah tak Nabi takbir sampai 10 kali? Tak pernah. Boleh baik. Kan dia takbir. Zikir. Boleh baik. Boleh baik. Lain kalau seandainya dia ngomong askoli memang kufron itu dengan bahasa itu, baru boleh itu. Indonesia rahmatan itu tak boleh kalau seandainya pertengahan solat dia ngomong. Tapi kalau dia zikir boleh boleh baik. Itu kenapa? Karena perintahnya umum. Perintahnya umum. Zikir ingat pada Allah SWT kapan baik, waktu tegak, waktu duduk, waktu berbaring. Terserah. Kecuali kayak kalau ada ketentuan-ketentuan yang diharamkan. Lagi haid tak boleh baca Quran. Nah ini baru tak boleh. Baru kita ni tak boleh ni. Zikir pakai Al-Quran, baca Quran waktu lagi haid atau lagi nifas atau lagi dalam keadaan junub, tak boleh. Nak tegak, nak duduk, nak nguling, yang penting dalam keadaan junub tak boleh. Zikirnya melalui baca Al-Quran. Itu kalau secara umumnya boleh. Baca Quran tidak dalam keadaan berwuduk boleh tak? Boleh. Baca Quran boleh. Ada tuntunannya dari Nabi? Ada tak salah? Seandainya kan? Kan perbolehan faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang gampangnya dari Al-Quran. Gampangnya baca kulhu, baca kulhu. Apa hal kita kulhu Allah ahad? Baca. Udah kata tuntunannya dari Nabi. Ada perintah secara umum, kecuali kalau dari perintah umum tadi kemudian ada larangan pada yang khusus, maka itu baru tak boleh. Itu. Doa kapan baik itu ud'uni astajib lakum, itu kan? Di antara makna ud'uni astajib lakum itu berdoalah, mintalah pada Allah Taala, maka Allah akan mengijabahkan. Dia kata ketentuan waktu-waktunya sehingga boleh baik berdoa. Kapan baik waktunya itu. Jadi kalau mana kita itu jangan baik kita nyalahkan. Uang habis solat tidak berdoa, kita salahkan, jangan. Terserah dia nak berdoa nak tidak. Ada orang habis solat dia berdoa, habis solat dia berdoa, jangan kita nyalahkan. Ya kan, tuh. Sama juga misalkan kata Nabi, solat itu sebaik-baik gerakan, baik-baik ibadah, sebagus-bagusnya ibadah yang bergerakan. Siapa yang nak memperbanyak silahkan, nak mempersedikit silahkan. Ada orang solat 1000 rakaat atau 1000 kali solat dalam sehari, terserah dia. Boleh baik. Kata tuntunannya dari Nabi. Tapi Nabi ada ngomong, solatnya boleh baik. Nak perbanyak lajulah, nak perdikit juga lajulah. Sama macam itu tadi, zikir tadi, macam itulah juga. Zikir kalian ingat, ada ketentuan banyak sedikitnya, lebih banyak lebih bagus. Macam itu secara umum. Ketika ada larangan, nah baru tak boleh. Tak boleh solat kalau lagi junub, tak boleh. Tak boleh solat ketika wudu, baru tak boleh. Macam itu hukum Allah Taala.